Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Agus Hartanto. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 6A. Di sini saya akan membicarakan mengenai BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Yang pertama, menurut saya, Bahasa Indonesia untuk penutur asing itu sangat perlu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, lalu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengenai pembicaraan mengenai bahasa Indonesia untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, menurut saya pribadi, BIPA sangat penting karena seperti apa yang tercantum di undang-undang, bahasa Indonesia perlu untuk diperkenalkan di dunia internasional untuk menjadi bahasa internasional salah satunya. Dengan sejumlah 270 juta lebih masyarakat Indonesia yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sudah saatnya bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat dunia lainnya. Sebagaimana kebijakan negara membuat pusat budaya Indonesia di beberapa negara yang mengenai kajian bahasa, kajian budaya, serta kajian sosial masyarakat Indonesia. Mengenai bahasa Indonesia sendiri untuk penutur asing, menurut saya bahasa Indonesia bisa dikaji oleh saudara-saudara atau masyarakat dunia selain Indonesia. Untuk baiknya seperti itu. Untuk yang kedua, bahasa Indonesia sangat penting untuk menjadi kurikulum wajib di pendidikan di Indonesia ataupun di negara-negara ASEAN terlebih dahulu, karena dengan adanya kajian di negara ASEAN, bahasa Indonesia akan dibawa ke luar negeri dengan lebih mudah karena penuturnya bertambah tidak hanya lingkaran Indonesia saja, tapi sudah lebih besar ke lingkaran ASEAN. Yang ketiga, selain pidato-pidato kenegaraan yang dilakukan Presiden menggunakan bahasa Indonesia, barangkali mahasiswa-mahasiswa di Indonesia juga perlu mengenalkan bahasa Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Selain itu, peruntungan untuk mata kuliah BIPA khususnya saya sendiri sangat menarik karena ini baru pertama kali saya mendapati kajian ilmu ini di semester 6 ini di perkuliahan. Dengan ini dapat memacu saya menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi dalam setiap pidato, setiap sambutan, atau setiap orasi di lapangan, karena itu merupakan salah satu pengenalan bahasa Indonesia. Seperti bahasa Spanyol dulu, selain melewati penjajahan, bahasa-bahasa internasional saat ini selain melewati penjajahan, bahasa Jepang melalui dunia pendidikan, bahasa Mandarin juga melalui dunia pendidikan serta ekonomi, bahasa Korea juga melalui pendidikan serta ekonomi, maka sudah saatnya bahasa Indonesia terbang ke luar negeri menggunakan dunia yang lebih elegan, yaitu pendidikan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dikurasi mengenai bahasa Indonesia untuk penutur asing, yaitu bagaimana kita mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk mengenalkan bahasa Indonesianya ke luar negeri dengan kompetensi yang sesuai dengan standar komunikasi luar negeri, sesuai dengan standar komunikasi birokrasi, sesuai dengan standar komunikasi kenegaraan. Selain itu juga mengenai bahasa Indonesia untuk penutur asing ini dan tujuannya untuk internasionalisasi bahasa Indonesia, sangat perlu bahasa Indonesia dikenalkan ke masyarakat internasional selain langsung menggunakan jalur birokrasi atau kenegaraan, yaitu kita harusnya lebih bangga menggunakan bahasa kita sendiri. Barangkali mulai hari ini kita harus membiasakan menyebut handphone dengan gawai, online dengan daring, netizen dengan warganet. Itu beberapa contoh mungkin yang perlu kita benarkan ke masyarakat agar bahasa Indonesia lebih berkembang lagi, serta banyak ragam lagi yang ditemukan apabila bahasa Indonesia sudah
mulai terbang ke luar negeri. Seperti bahasa Inggris, saya ambil contoh, ada bahasa Inggris US, ada bahasa Inggris UK, ada bahasa Inggris Australia, ada bahasa Inggris Papua Nugini, dengan berbagai jenis bahasa Inggris itu. Barangkali bahasa Indonesia nantinya ada jenis-jenis ragam bahasa lain. Mungkin bisa bahasa Indonesia UK, bahasa Indonesia US, ataupun bahasa Indonesia Jepang mungkin. Seperti halnya hari ini di Australia, di Timor Leste, di Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, sudah ada pendidikan mengenai BIPA lewat Pusat Budaya Indonesia atau Rumah Budaya Indonesia. Mungkin dengan terpilihnya Indonesia menjadi salah satu pemimpin negara ASEAN, hari ini kita dapat mengkampanyekan itu dalam setiap forum-forum resmi negara, forum-forum ilmiah, akademisi, internasional, ataupun forum-forum ekonomi serta forum-forum yang lainnya. Karena selain otoritas yang mengkampanyekan, sangat perlu mahasiswa ataupun akademisi menggunakan bahasa Indonesia untuk mengenalkan ke masyarakat dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat memenuhi tugas mata kuliah BIPA di semester 6 saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ada yang memberi saran serta masukan mengenai pendapat saya. Barangkali kita dapat otokritik dan kritik untuk mendapatkan forum yang lebih ilmiah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Agus Hartanto, hidup mahasiswa.